Assalamualaikum Sobat Football United. Ya ada kabar yang cukup bikin kaget. Enggak, ini bukan terkait proses jual beli Manchester United, enggak. Tapi terkait Kylian Mbappe yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano di Twitter maupun juga di akun YouTube-nya ya, di video. Kylian Mbappe telah menginformasi PSG tentang keputusannya kalau dia tidak akan men-trigger ataupun juga memilih opsi untuk memperpanjang kontraknya sampai dengan tahun 2025. Ini berarti kesepakatan atau kontrak dari Kylian Mbappe ini bisa berakhir tahun 2024, tahun depan. Posisi dari PSG sendiri adalah tidak ingin kehilangan Kylian untuk secara gratisan. Jadi PSG tidak ingin kehilangan Kylian Mbappe secara gratisan. Beberapa waktu yang lalu, gue lupa kalau nggak salah 2 musim lalu atau musim lalu ya. Pokoknya Kylian Mbappe kan hampir ke Real Madrid tuh. Lalu dia setuju untuk menandatangani perpanjangan. Nah, tapi ada poin di mana ya ini akan selesai tahun 2024 dan Mbappe ada opsi untuk bisa memperpanjang setahun lagi, tapi dia yang memegang pilihan tersebut, bukan klub. Nah, Mbappe sudah mengatakan dia tidak akan mengaktifkan pilihan tersebut. Artinya apa? Dia memilih, sampai dengan saat ini ya, ini kan bisa saja ada dinamikanya nanti berubah dan lain-lain. Yang jelas dia memilih untuk tidak memperpanjang. Artinya apa? Artinya dia memilih untuk cabut. Atau ya menyelesaikan di tahun 2024 seandainya PSG tetap ingin mempertahankan Mbappe. Tapi Fabrizio Romano mengatakan PSG nggak ingin itu tuh. PSG inginnya kalau Mbappe pengen cabut ya tidak secara gratisan. Artinya ya musim panas ini PSG mengharapkan ada kesepakatan yang bisa dicapai dengan klub lain terkait dengan biaya transfer. Dari beberapa informasi yang gue dapatkan, transfernya yang diinginkan oleh PSG ini senilai 160 juta euro atau pounds ya, sekitar segituan. Namun kalau gue lihat dari Transfermarkt nih, gue langsung buka Transfermarkt ya, divaluasi sekitar 180 juta euro. Yang menarik sekali lagi adalah ini adalah Kylian Mbappe dan juga kaitannya dengan Qatar yang punya potensi besar menjadi pemilik dari Manchester United. Ketika gue bikin video ini ya, sekali lagi, PSG yang punya Qatar juga, walaupun dengan entitas yang berbeda. Apakah akan ada terjadi koneksi ini ke antara keduanya? Bisa saja ya, spekulasi itu terjadi. Kemungkinan ya, di dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Tapi bagaimana gue melihat tentang hal ini? Kalau Mbappe datang ke Old Trafford nih, ya kan, mana Mbappe suka nomor 7, di Manchester United tidak ada atau masih lowong ya, posisi nomor 7-nya. Apakah ini seperti, katakanlah seperti jodoh yang dinanti-nantikan? Apakah akan cocok? Dan kalau dilihat juga ada teori yang mengatakan, wah ini akan meningkatkan market dari Premier League, karena Manchester City ada Haaland, di Manchester United ada Mbappe, kedua pemain yang dinilai akan melanjutkan persaingan panas antara Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Bagaimana gue melihat ini? Mbappe itu pemain yang gue sukai, bahkan mungkin striker favorit gue saat ini ya untuk penyerang depannya Mbappe. Gue sangat menikmati permainan Kylian Mbappe. Haaland juga pemain yang bagus, striker yang bagus, tapi gue lebih menilai Mbappe itu punya kemampuan memecahkan kebuntuan-kebuntuan yang dihadapi dengan dirinya sendiri. Artinya, ketika support dari lini tengah macet, ya, atau dia mungkin tidak bisa mendapatkan hal yang maksimal dari pemain di posisi lain, dia bisa mencari solusi sendiri. Dia punya kapasitas tersebut. Dribbling, kecepatan, shooting, umpan, visi bermain yang bagus, tricks ya, skillnya dia luar biasa menurut gue. Dan gue menganggap ya dia yang terbaik saat ini. Menurut gue, sekali lagi ringan amatiran. Tapi bagaimana kalau dia ke Manchester United? Ini berandai-andai ya. Manchester United nomor 1. Jelas kalau mendatangkan Mbappe harus merogoh kantong yang dalam. Karena biaya transfernya akan
berapa? 160, 180 juta, itu besar sekali jumlahnya. Nomor satu. Nomor dua, dengan biaya transfer yang besar ya, mega transfer ya, akan diikuti pasti oleh gaji yang tinggi. Dari dua faktor ini, gue langsung berpikir ada kekhawatiran di dressing room. Bagaimana hubungannya dengan pemain lain, hubungannya dengan manajer, dan hubungannya dengan manajemen. Karena apa? Klub akan berinvestasi senilai 180 juta. Gajinya dia sangat tinggi. Dua pihak. Satu, klub pasti meminta atau menuntut ya, nih siapapun yang akan menjadi pemilik Manchester United selanjutnya, dari investasi yang besar pasti akan menuntut bisa mendapatkan hal juga yang besar. Dalam hal ini adalah mungkin prestasi, ya kan, kontribusi dan lain-lain. Nomor dua, dari sang pemain. Kalau pemain datang dengan harga yang super, sangat mega tinggi banget, dia akan merasa punya potensi, sekali lagi punya kemungkinan atau potensi, dia akan merasa punya kekuatan yang besar banget ini, melebihi dari siapapun di klub. Artinya yang urusan teknis ya. Gue bisa bayangkan kalau dia datang ke Manchester United, apalagi dia pilih nomor 7, wah, jersey-nya pasti meledak. Jersey dari Manchester United meledak. Merchandising pasti akan meledak. Power dia akan terlalu besar menurut gue. Besar dan sangat terlalu besar. Dan ini yang gue khawatirkan. Karena apa? Gue melihat Erik ten Hag ini membangun tim. Yang dibangun sama Erik ten Hag pertama ini bukan skill atau teknis, enggak. Dia membangun dengan nomor satu. Membuat disiplin dan juga kejelasan siapa penguasa dressing room. Itu dulu. Dengan cara apa? Dengan cara komunikasi, dengan cara disiplin tadi yang seperti gue katakan. Punishment and rewards ya, memberi hadiah dan juga memberi hukuman. Itu dulu yang dia perbaiki di musim pertama. Baru soal teknis. Karena tanpa itu semua yang gue sebutkan tadi di awal, teknis tuh gak akan bisa berjalan sih. Dan ini sudah sering gue katakan di Football United. Nah, tapi dari sisi teknis dia oke. Luar biasa. Nah, dari dua posisi itu tadi, bagaimana pilihan gue? Setuju atau tidak? Gue sih enggak. Gue menilai, seperti gue katakan tadi di awal, buat gue ini pemain terbaik. Gue sangat enjoy, gue sangat menikmati setiap kali Mbappe itu main. Mau di PSG, mau di Les Bleus, di tim nasional Prancis, gue sangat enjoy. Gue nikmat gitu, enak ngeliat Mbappe kalau main menurut gue ya, karena gue suka dengan tipe-tipe eksplosivitas seperti itu, teknis seperti itu. Gue suka ngeyel ya kan, speed, tapi juga punya trik yang bagus, shooting bagus. Tapi gue menilai ya tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub, dan dia punya potensi untuk bisa menjadi lebih besar atau ingin lebih besar daripada klub, dan itu yang gue tidak inginkan terjadi di Manchester United. Di satu sisi gue juga menilai ini akan seperti kayak dalam tanda kutip ya, mengkarbit proses perjalanan Manchester United untuk bisa kembali lagi menjadi klub yang kuat ya, baik itu di Premier League maupun juga di Eropa. Dan gue tidak suka itu sih. Gue tidak suka hal-hal yang instan ya. Investasi harus diberikan ke hal-hal yang tepat. Dan dalam hal ini sih gue lebih suka kalau pemain yang punya potensi tidak menjadi lebih kuat daripada klub, atau punya posisi yang sejajar dengan manajer. Gue tidak ingin ada pemain yang seperti itu di Manchester United. Pemain mahal nggak apa-apa, tapi jangan punya potensi seperti itu gitu loh menurut gue, karena akan bisa sangat mengganggu proses sejauh ini dari Manchester United. Yang di musim pertama gue melihat sudah bagus nih dengan Erik ten Hag ya kan. Gue melihat power dari Kylian Mbappe ini di PSG sangat terlalu besar banget ya. Bagaimana situasinya Saga ketika ingin pindah ke Real Madrid, lalu hal-hal yang diberikan oleh PSG terhadap Mbappe, lalu kali ini pun juga demikian. Dan tidak menutup kemungkinan ini juga strategi sebenarnya bagi Mbappe untuk bisa mendapatkan power yang lebih banyak lagi di PSG, itu bisa saja. Dan kalau memang itu yang terjadi, maka dia sudah punya potensi ingin merasa lebih besar gitu ya dari klub. Dan menurut gue nggak ingin itu terjadi di Manchester United, itu saja sih. Mungkin ada beberapa klub lain ya yang bisa dengan tipe seperti itu dan bisa sukses juga ya. Gue tidak menutup kemungkinan terhadap hal itu, tapi gue sebagai fans yang cuma ringan amatiran ini, gue tidak ingin ada hal tersebut di Manchester United. Bagaimana kebersamaan ya, kolektivitas dengan komando yang jelas, katakanlah demikian, dari sang manajer, ini yang gue inginkan sebenarnya berada di Manchester United. Kurang lebih demikian
Bagaimana menurut Sobat Football United menanggapi rumor ini? Kalau seandainya kan, ini kita ngobrol ringan aja, Manchester United bergerak untuk mendatangkan Kylian Mbappe, setuju tidak setuju? Setuju kenapa? Drop kolom komen. Tidak setuju kenapa? Drop juga di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.